Adalah akhlak Nabi itu Al-Quran. Seluas Al-Quran, seluas itu akhlak Nabi. Al-Quran mencakup dalam 3 aspek besar. Pertama, i'tiqadiyah. Kita dianjurkan, diajak dan diwajibkan untuk memahami pola-pola i'tiqad. Memahami konseptual akidah, memahami pemahaman ketauhidan, maka Nabi Muhammad yang sangat memahami akidah. Maka akhlak Nabi disebut dengan Al-Quran, karena dalam Al-Quran sebahagiannya bicara dengan akidah. Yang kedua, kenapa akhlak Nabi dikatakan Al-Quran? Karena sebahagian daripada Al-Quran membahas tentang ibadah. Maka Nabi Muhammad sosok yang paling taat di dalam beribadah. Dan yang ketiga, Al-Quran membicarakan tentang hubungan kita sesama manusia yang diformat dengan ilmu akhlak. Maka Nabi Muhammad yang terbaik akhlaknya. Karena itu ketika disebut akhlak Nabi Muhammad Al-Quran, ini dimaksudkan bahwa akhlak Nabi Muhammad sempurna. Dan itu adalah perpaduan 3 hal. Yang pertama, uswatun hasanah Nabi itu fi aqwalihi, di dalam bicaranya, di dalam konsepnya, di dalam format bahasanya. Nabi Muhammad menghidangkan kita akhlak berbahasa. Bandingkan bahasa-bahasa kita hari ini, sungguh sangat disayangkan. Yang sudah jauh kontraproduktif dengan bahasa yang diucapkan oleh Nabi. Bagaimana lontaran-lontaran kebencian tidak cukup dilontarkan dengan lisan, dilontarkan melalui tulisan. Tidak puas dilontarkan kebencian melalui tulisan dalam ruang tertutup, dia lontarkan dalam ruang terbuka di media sosial. Kita telah kontraproduktif dengan uswatun hasanah dari aspek qauliyah, dari aspek bicara, dari aspek kata-kata, dari aspek mengeluarkan sebuah pernyataan. Nyaris kata-kata kita kadang-kadang sudah tidak enak kalau tidak menyinggung perasaan orang lain. Padahal uswatun hasanah pada Nabi adalah menyelamatkan orang lain dengan kata-katanya. Kita tidak menemukan hadis Nabi berlaku provokatif. Kita tidak menemukan hadis Nabi di mana Nabi berlaku penghujat. Kita tidak menemukan hadis Nabi yang melakukan destruktif, kerusakan. Tapi bahasa Nabi semuanya produktif. Bahasa Nabi semuanya konstruktif. Bahasa Nabi semuanya positif. Itulah uswatun hasanah dari aspek qauliyah, verbalitas bahasa. Kalau kita memperingati Maulid Nabi dan mencintai Nabi, mari kita perbaiki bahasa kita, kalimat-kalimat yang kita ucapkan, tulisan-tulisan yang kita sebarkan. Maka perlulah saring sebelum sharing. Hadirin jamaah yang berbahagia. Yang kedua, dari segi fi'liyah, perilaku Nabi, tindakan Nabi, kinerja Nabi, semuanya itu menjadi uswatun hasanah bagi kita, siapapun kita.
jabatan apapun yang kita emban, semuanya blueprint dan acuannya. Kalau istilah orang keuangannya, DPA-nya itu Nabi. Panduannya adalah Nabi. Maka Nabi mengatakan, al-muslimu man salimal muslimuna fi yadihi wa lisanihi. Orang muslim adalah yang bisa menenteramkan orang lain di sekeliling kita dengan lisan kita, dengan perbuatan kita, dengan tangan kita. Maka ukuran apakah aku muslim? Sejauh kita bisa menyelamatkan orang lain dengan lidah, sejauh kita bisa menenteramkan orang lain dengan tindakan kita. Kita ingin melihat bagaimana salah satu aspek yang kita angkat dari semua kisah-kisah Nabi. Saya kira tidak asing bagi kita mengenal kitab Sirah Nabawiyah dengan berbagai versi dan cetakan. Banyak sekali, dan yang terkenal, yang pertama kalau kita bicara klasik, itu sirah yang disebut dengan kitab Barzanji. Anggaplah itu versi klasik, versi kami-kami di pesantren, versi di Dayah, baca Barzanji itu. Timbul semangat mencintai Nabi. Terserah mau yang bilang itu kontra, tapi semangat mencintai Nabi ada di dalam untaian dan sastra yang sangat indah dalam Barzanji. Kemudian berpuluh tahun, ratusan tahun kemudian juga ditulis kitab yang lain, yang versi modern, juga mengangkat versi lama. Saya kira semua kita Ustaz, ini ada Ustaz Ifan, mengenal kitab Ar-Rahiqul Makhdum. Kitab yang luar biasa, itu juara satu penulis internasional saat itu. Karena orang-orang dulu dibuat sayembara, itu yang bermanfaat. Sayembara menulis kehidupan Nabi, dibuka pendaftaran. Para pujangga-pujangga, penulis-penulis itu mengerahkan pikirannya, ikut andil bagian lomba menulis. Itu yang ke lomba pajo kerpu, lomba apa tu, lompat karung kan. Dulu lombanya bukan sebatas lomba pajo kerpu, tapi lombanya menulis riwayat keagungan Nabi. Maka dari sejumlah penulis ada penyisihan. Istilah kita sekarang ada apa, tulis musabakah menulis Al-Quran. Itu diambil dari pola lama. Salah satu cabang MTQ adalah menulis karya tulis ilmiah. Yang menjadi pemenangnya saat itu adalah Syekh Mujibur Rahman Al-Mufakh Al-Mubarak Furi. Maka lahir kitab hari ini, di mana-mana itu dijual, bahkan menjadi bestseller, Ar-Rahiqul Makhdum. Saya ingin melihat bahwa apa yang ditulis oleh orang dulu dalam dunia tempo dulu klasik dengan yang ditulis kemudian selevel Al-Mubarak Furi punya tulisan yang sama dari segi melihat sisi Nabi sebagai problem solving, sisi Nabi sebagai orang yang memecah masalah, sisi Nabi sebagai orang yang menyelesaikan berbagai problema. Kita masih teringat sekali bahwa Masjidil Haram yang di dalamnya itu ada Makkah, ada Ka'bah, di sana pernah ditempa dengan hempasan banjir besar. Ingat kita masih. Itulah yang ditulis dalam kitab tempo dulu dan kitab modern kontemporer. Ada sisi yang paling menarik, yaitu di mana ketika Ka'bah itu terhempas banjir, lalu batu Hajar Aswad yang sangat mulia itu terhempas, jatuh, dinding Ka'bah roboh. Saat itu orang-orang memperbaiki, merenovasi, merekonstruksi kembali Ka'bah yang sudah rusak, diterpa oleh banjir.
Karena dinding Ka'bah ada 4 sisi, Ka'bah kan kubus, ada 4 sisi. Dibentuklah 4 kelompok yang membangun Ka'bah secara gotong royong. Kelompok A membangun sisi A, kelompok B sisi B, dinding B, kelompok C dinding C, kelompok D dinding D, kubus. Semua punya jatah berbuat. Tapi menjadi masalah ketika batu Hajar Aswad hanya 1. Menjadi masalah. Kalau tadi 4 kelompok, 4 dinding, aman, selesai masalah. Tabuh sepo, bergelung bintihnya, dah aman, selesai. Karena semua dapat bagian, tak ribut. Bagaimana dengan Hajar Aswad? Hanya 1 batu itu terhempas, terguling. Nyosocok batai Hajar Aswad. Sedangkan kelompok ada 4, batu ada 1. Yang lamar tender ada 4, proyek 1. Siapa yang ambil ini? Pasti semua kepingin ambil. Maka kelompok A, dia ingin mengambil batu Hajar Aswad karena ini sangat mulia. Kelompok B tak mau kalah, kelompok C dan kelompok D semua ingin ambil batu Hajar Aswad. Tapi karena tidak tertib, maka pada batu Hajar Aswad yang mulia itu terjadi keributan. Yang ditulis di dalam kitab yang saya sampaikan tadi, baik itu Barzanji klasik atau Ar-Rahiqul Makhtum modern, memberi perhatian pada kisah tentang Nabi mengadili, Nabi menjadi wasit, Nabi menjadi penengah pada kasus pengangkatan baju Hajar Aswad. 6 hari keempat kelompok itu 6 hari bermusuhan, 6 hari bertengkar, hanya persoalan siapa yang berhak mengangkat batu Hajar Aswad. Diangkat oleh si A, didorong oleh si B, tidak boleh. Hadirnya Nabi Muhammad saat itu sebagai orang yang dipilih dan dipercaya untuk mengadili mengangkat batu Hajar Aswad itu. Akhirnya Nabi Muhammad yang bersifat dengan fatanah, cerdik. Nabi Muhammad itu sangat mampu menyelesaikan masalah. Lalu hadir Nabi Muhammad di situ, padahal waktu itu belum Nabi. Padahal waktu itu belum Rasul, masih Nabi. Belum usia 40 tahun. Bayangkan.